itu bukan karena ada hubungan aneh atau apapun. Awal mula sebenarnya ini dari masalah internal gua sama Aya yang udah kurang baik. Wajar aja kalau misalnya kita jadi sensitif. Kamu berhak bahagia, cari yang baik, yang setia, yang bisa membimbing kamu dunia akhirat. Story Mama Yuka. Sampah masyarakat main ambil aja, nggak sudi nerimanya juga najis. Maksudnya itu Jule main ambil Yuka aja. Mamanya Yuka nggak sudi buat nerima si J gitu teman-teman. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberikan konten-konten yang menarik dan aktual. Tetap suka selalu viral maupun sudah trending di sosial media teman-teman ya. Ya, part 2 dari Jule kita udah ada bahas ya. Nih, di konten yang ini nih part Jule ya, awal mulanya. Nah ini masih berkelanjutan, ada klarifikasi. Bahkan gak tanggung-tanggung sahabat dan ibunya Yuka sendiri itu sampai muncul. Udah dikasih kesempatan malah mengulangin hal yang sama. Dan tidak lupa juga kita bakal lihat komentar-komentar netizen nih ya. Yaudah kita mulai aja videonya. Buat teman-teman yang baru mampir seperti biasa, kalian jangan lupa klik dulu tombol subscribe agar tidak ketinggalan info-info yang lagi viral, karena channel ini selalu mengupas kasus yang lagi viral. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Kita dengerin dulu klarifikasi dari Yukanya nih. Kenapa nama Jule ente ganti gitu kan? Menjadi Zaki nama cowok udah gak masuk akal lagi kalau ranahnya bukan hal yang aneh-aneh. Pokoknya gue mau klarifikasiin sesuatu yang belakangan ini jadi perhatian publik. Gue bikin video ini buat jelasin biar kalian gak banyak yang salah paham. Pertama-tama gue sama Jule itu cuma teman biasa aja. Kalau soal yang kemarin rame tentang gua ganti nomor kontak di HP gua, iya, gua akuin itu benar. Tapi perlu gua lurusin, itu bukan karena ada hubungan aneh atau apapun. Awal mula sebenarnya ini dari masalah internal gua sama Aya yang udah kurang baik. Wajar aja kalau misalnya kita jadi sensitif. Gue cuma takut ini jadi makin ribet atau jadi salah paham. Alasan gua ganti nama kontak itu karena gua tahu sejak kasus kemarin nama Jule lagi kurang baik. Gue pengen ngurangin prasangka buruk dari orang-orang sekitar. Bentar, tunjukin lah chatnya. Iya, kalau emang bener gak ada apa-apa dengan alasan hal tersebut. Gue gak mau orang mikir macem-macem atau nuduh tanpa tahu konteksnya. Itu semua murni keputusan pribadi gue. Gue sadar keputusan itu justru bikin salah paham besar. Di sini gue salah soal caranya dan gue minta maaf. Buat Aya, maafin aku. Aku sadar aku nyakitin kamu dan itu salah. Harusnya aku lebih jujur dan lebih ngertiin perasaan kamu. Sekarang gue cuma pengen tanggung jawab tanpa lempar kesalahan ini ke siapapun. Selebihnya gue serahin ke waktu dan semoga semuanya bisa lebih tenang. Terima kasih yang udah ngertiin dan dengerin penjelasan gue sampai akhir. Gue serahin ke waktu. Lepas tangan ya ente ya. Tapi di sini ente klarifikasi tanpa bukti ya, tahu sendiri netizen nggak akan percaya. Dan ini alasan paling aneh sih. Ketika sebuah hubungan bermasalah, kenapa dia menutupi dengan sebuah kebohongan? Ini kan aneh banget nih, nggak masuk akal sih alasannya. Nama cewek lagi. Ya kalau nggak ada apa-apa, tunjukin chatnya, tunjukin buktinya langsung ke Aya, screenshot chat kamu. Emang kalau nggak ada apa-apa, kita ngechat selama ini biasa-biasa aja. Ya kalau nggak ada apa-apa, ngapain namanya harus disamarin ya? WK, kocak. Ya pasti cewek juga ya. Cewek juga pasti bakal curiga kenapa dia ngechat sama si Zaki terus gitu kan. Chattingan terus kan. Makanya nomor itu coba dicek deh sama Aya. Ternyata sama dengan Jule. Ente nggak masuk akal banget. Ini dia guys, postingan dari Aya ya. Andai aku tidak menemukan bukti pada waktu itu, mungkin sampai detik ini aku masih jadi orang paling bahagia di balik pengkhianatanmu waktu itu. Aduh kan. Nah ini diklarifikasi juga nih, sama sahabat Aya mengkonfirmasi kalau hubungan Aya dan Yuka udah tamat guys. Langsung selesai ya. Ya dah putus. Okey lah, Mira nak cerita sikit. Dia bukan pasal Jule ya. Pasal Yuka je. Kan dia orang LDR sebulan kan. Selama sebulan tu Yuka tak chat Ayah. Tapi satu malam tu Ayah rindu Yuka ke. Ayah pun call lah Yuka.
Macam Mila terkejut sebab ayah buat loudspeaker kan. Kau cakap mau apa sih? Oh my god. Apa dia kat podcast beritahu hal-hal kontak. So korang tolonglah. Kalau Mila tak suka orang tu ada sebab lah tu. Lepas tu Mila dengar bunyi orang sedih-sedih hingga. Ayah nangis. Yuk, lo jahat banget sih, Yuk. Masa sebulan sebagai seorang yang sudah nikah nggak di-chat? Sekali ngechat mau apa sih? Pernikahan itu bukan sebuah permainan, bro. Kalian percaya bakal bubar? Pasti balikan lagi. Sebenarnya ayahnya terlalu baik, guys. Kemarin kan ada isu ya, udah kita bahas ya di konten ini. Dia diduga mau begituan, tetapi dibantah sama dia. Tapi ya dia percaya aja lah, tetap menjalankan hubungannya. Ya, ini udah kita bahas, gak usah kita bahas lagi di konten yang ini nih kalau mau nonton ya. Next, ini kita masuk ke ibunya Yuka ya, yang cowok klarifikasi tadi. Nah, ibunya juga membuat statement ini nih. Kalau memang beritanya nggak gimmick, udah tinggalin aja. Kamu cantik, kamu baik, ngapain memperjuangin orang problematik kayak gitu? Kamu berhak bahagia, cari yang baik, yang setia, yang bisa membimbing kamu dunia akhirat. Story Mama Yuka. Ini bahkan ibunya aja udah capek nasihatin anaknya ya. Story mamanya Yuka yang terakhir artinya apa? Oke, kita lihat story yang terakhir ada lagi. Oke, story yang kedua ini teman-teman ya. Sampah masyarakat main pungut aja ya. Tak sudi nerima nagin. Nah, ini apa nih nagin? Apa ini? Oke, biar konten ini yang menjelaskan. Story yang kedua ini teman-teman menggunakan bahasa Sunda ya. Jadi di sini Mimin kurang ngerti dan juga banyak pasti dari kalian yang nggak ngerti. Jadi kalau diterjemahin ini ya teman-teman, sampah masyarakat main ambil aja, nggak sudi nerimanya juga najis. Maksudnya itu Jule main ambil Yuka aja, mamanya Yuka nggak sudi buat nerima si J gitu teman-teman. Jule malu digituin sama ibunya orang. Komentar salah satu netizen. Nah, bagaimana menurut kalian? Ibunya aja bangga lo punya ayah gitu ya. Secantik itu istrinya. Si Yuka malah nggak bangga. Malah pengen masih menjelajah ya. Jodoh sudah di depan mata, pengen cari yang lain lagi ya. Ibunya Yuka bijak gak bela anaknya. Beda ya sama ibunya Jule. Next, netizen beberkan kali ciduk Jule salting pas ngomong dan ditatap sama Yuka. Gak tega lihat ekspresi ayah. Oh, salting Jule, salting. Oke. Padahal ceweknya cantik juga. Emang lah karena nafsu sampai orang terdekatnya yang cantik dilihatnya orang lain ya. Oke, di sini netizen menemukan hal yang unik lagi. Kalau ada chat Jule yang dimana ayah itu nge-DM gini. Jule, urgent, angkat, mau curhat, kata dia. Terus sama Jule mungkin dijawab nggak bisa. Aku lagi sama pacar aku, Ai. Sama pacar dong. Kan kita tahu si Jule punya suami. Pacar yang mana lagi nih? Jangan salah pasangan. Oh, Jule. Itu kayaknya baru-baru ini ya. Soalnya pesannya emang belum dibaca. Kayaknya itu pas ayah lagi curiga deh. Dia mau cerita ke Jule, tapi keburu kebongkar duluan. Maksud aku baru-baru ini berarti kan ya kayak anjay banget bisa punya pacar secepat itu. Abis cerai padahal image-nya udah buruk. Sapri diselingkuhin lagi guys. Next, mereka makan sushi di Bandung. Tahu beberapa hari lalu. Kita saksi bisu bes. Siapa kak? Si Jule sama Yuka kah? Iya kan?
Iya, mereka berdua. Wow, netizen ada menemukan mereka sedang makan sushi bareng. Yuka klarifikasi soal perselingkuhan dia sama Jule. Di sini dia bilang katanya awalnya hubungan dia sama Ayah itu memang lagi kurang baik. Tapi dia menyangkal kalau dia punya hubungan spesial sama Jule. Alasan nama Jule diganti sama Jaki itu gara-gara nama Jule sebelumnya itu lagi nggak bagus di mata publik. Di sini dia pure ngakuin kesalahan dia karena nggak cerita ke Ayah soal ini. Kalau menurut gua ya, ini mah kayak alibi pemain nggak sih? Dari klarifikasi dia ini kayak nggak ada rasa penyesalan sama sekali. Kayak mungkin dia mikirnya ya udah habis klarifikasi beres gitu kan. Tanpa dia sadarin kelakuan dia yang sekarang ini itu berdampak besar banget untuk reputasi dia ke depannya. Jujur gue di sini kasihan banget sama Ayah sih. Gimana menurut kalian? Coba tulis di komentar. Oke, ini statement netizen ya. Gue habis nonton dari klarifikasinya si Yuka yang soal case-nya sama si Jule, dan gue baca komennya nih, lihat. Tutup guys, tutup. Gue usah dengerin ya, oke. Coba SS chat sama, aduh kentut lagi. Ini Coba bener SS sih. chat sama Jule. Harusnya kayak gitu. Terus pakai emot. Sarkas ya siapa ini. Terus ini bawahnya nih. Apa-apa gak kedengeran. Apa-apa gak kedengeran. Volumenya dimatiin. Volume dia dikecilin. Ini gongnya nih. Hai aku Zaki. Mbak, ente ketawa pas karat, Mbak. Stop hujat Jule, kalian tuh cuma ngelihat sisi jeleknya aja. Coba kalian lihat sisi baiknya. Enggak. Mbak, sampean ketawa saya takut sampean sekarat ya. Capek gue punya muka cakep, diem aja suka dituduh lagi selingkuh. Oh gitu, cowok ini emang problematik sekali ya. Pantesan ibunya bilang kayak gitu. Jujur ya teman-teman ya. Aku nggak 100% nyalain Jule, aku nyalain Yuka juga. Ya dia nggak bisa jaga hati gitu. Dia punya orang di belakang dia, di samping dia, tapi dia masih nyari ngebuka hati buat si Jule masuk kan. Jule bisa masuk ketika si Yuka buka pintu. Ya itulah kesalahan dia juga. Jule, lu nyari apa sih? Lu mau nyari yang sesempurna apa? Gue gak ngerti nih, lu arahnya kemana sih Jule? Semua orang lu gangguin, semua orang lu, ya Allah nih orang flash sale-nya gak kelar-kelar. Senggak puas itu. Terus lu mau gimananya yang mau dipuasin gitu? Gue heran banget dah. Ya ampun Jule, lu tuh udah redup, sedikit demi sedikit udah redup, udah tertutupi dengan permasalahan yang lain. Ini muncul lagi. Parah banget Jule, sumpah kata gue mah semua diembat, semua dicicipin. Gak tahu lagi mau dilihat dari sisi baik mana lagi lu Jule. Buat gue nyap-nyap aja lu. Ayolah, lu pindah aja deh Jule, sana pergi kemana tuh? Ke Itali mau gak? Ganti target market. Portugal mau gak lu? Jangan kesini dah. Semua orang udah tahu tabiat lu. Gak bisa lagi lu berbisnis. Oke. Itu dia beberapa statement dari komentar netizen ya teman-teman. Nah, gimana statement kalian setelah si Yuka klarifikasi ya? Aku tunggu di komen kalian. Aku undur diri dulu, kalau ada salah kata ataupun salah ekspresi aku minta maaf guys ya. Dan cari lagi informasi lebih akuratnya, karena informasi yang aku dapatkan dari sosial media yang bisa juga salah guys. See you, goodbye. Jangan lupa klik tombol subscribe. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.